Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ine Lamsari, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Universitas Jambi. NIM saya A1D1222099. Di sini nanti saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Menjaga Kebersihan Sekolah. Halo semuanya, bagaimana pendapat kalian mengenai gambar-gambar ini? Kebersihan lingkungan sekolah merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan sekolah yang baik. Namun, sayangnya belum semua warga sekolah dapat menjaga kebersihan lingkungan sekolahnya. Siapa saja yang harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Tentu saja seluruh warga sekolah seperti siswa, guru, staf, dan kepala sekolah. Jadi, tanggung jawab kebersihan sekolah bukan saja pemilik sekolah saja. Semua warga sekolah memiliki tugas untuk menjaga kebersihan sekolah. Kira-kira ketika kita di sekolah selalu saja ada titik kotor di sekolah. Di mana saja ya letak itu? Yang pertama itu di toilet sekolah. Yang kedua di ruang kelas. Yang ketiga di sekitar tempat tong sampah atau pembuangan sampah. Yang keempat yaitu saluran air depan kelas. Nah, di saluran ini juga biasanya menjadi tempat kotor di sekolah. Siapa yang menyapu kelas, membuang kotoran sampah di saluran air depan kelas. Biasanya, siswa yang kurang menjaga kebersihan akan membuang sampah di saluran air depan kelas. Mereka kurang menyadari pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Jika saluran air tidak membaik, maka akan terjadi pengumpatan air pada saluran air tersebut dan juga bisa membuat kelas kita menjadi kotor. Bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan? Yang pertama, melaksanakan piket kelas. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, menjaga kebersihan kamar mandi sekolah. Yang keempat, mengurangi penggunaan sampah plastik yang kita gunakan untuk memakan jajanan. Apa manfaat menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Menjaga kebersihan sekolah ada beberapa manfaatnya, yaitu terdapat 3 manfaat pada kebersihan lingkungan sekolah. Yang pertama, menambah semangat belajar siswa. Yang kedua, menghindarkan dari penyakit. Yang ketiga, lingkungan sekolah menjadi nyaman dan sehat dipandang. Nah, di sini saya akan menceritakan sebuah cerita atau cerpen yang berjudul Menjaga Kebersihan Sekolah. Pada hari Jumat, banyak siswa yang mulai agak malas dalam belajar. Selain karena menjelang hari pekan, biasanya mata pelajaran di hari Jumat tak banyak dan ringan. Namun, ada yang beberapa di hari Jumat kali ini, sekolah secara tiba-tiba mengumumkan kalau semua murid wajib membersihkan kelas dan lingkungan kelas. Semula, siswa yang bersantai menunggu jam pulang mendadak riuh tanpa kesal. Aduh, malas banget harus bersih-bersih kelas pas mau pulang, ucap Denny si ketua kelas. Namun, lantaran ia adalah ketua kelas, terpaksalah Denny meminta teman-temannya membersihkan sesuai arahan sekolah. Semua siswa pun akhirnya bersih-bersih walaupun dengan menggerutu atau mengomel. Di antara semua siswa, ada satu siswa yang duduk-duduk santai tak mau membersihkan kelas. Ia adalah Yanto. Yanto, kenapa kamu malah diam tidak membantu teman-temanmu? Ujar Denny sang ketua kelas. Males lah, kita kan sudah belajar. Sudah mau jam pulang juga, kenapa harus repot-repot membersihkan kelas? Denny yang mendengar dari jawaban Yanto dibuat bingung, sebab ia pada dasarnya tak bisa memaksa Yanto untuk membersihkan kelas. Ya, setidaknya kamu membuang sampah di dekatmu saja. Nanti teman yang lain juga malas beres-beres. Nanti banyak yang gak mau beres-beres, makin lama kita pulangnya, Yanto, ujar sang ketua kelas. Gak mau, urusan beres-beres kan ada penjaga sekolah, ucap Yanto kembali untuk siswa yang lain tetap membersihkan kelas walau seperti terpaksa. Guru-guru pun memeriksa satu persatu kelas yang sedang kerja bakti. Pak Baktiar yang kebagian di kelas Denny yaitu kelas 4B cukup senang karena semua murid kompak membersihkan kelas.
Namun perhatian Pak Baktiar tertuju pada Yanto yang santai di dalam kelas. "Yanto, kenapa tidak mau membersihkan kelas seperti teman-teman yang lain?" tanya Pak Baktiar kepada Yanto. Yanto bingung, dia menjawab dengan pelan, "Emang tugas bersih-bersih jadi tugas siswa juga, Pak? Kan ada penjaga sekolah," ujar Yanto. Pak Baktiar pun tersenyum dan menghampiri Yanto. "Ya, memang tugas bersih-bersih adalah tugas penjaga sekolah," jawab Pak Baktiar. "Tapi, kegiatan bersih-bersih juga jadi salah satu tugas siswa yang tak kalah penting dari matematika," jelas Pak Baktiar. "Kenapa, Pak?" tanya Yanto yang penasaran. "Dengan bersih-bersih, kita akan belajar mencintai lingkungan sekitar, disiplin, kita pun akan merasa nyaman saat belajar. Paling penting untuk saat ini, kelas yang bersih akan menjauhkan kita dari penyakit," terang Pak Baktiar. "Tapi kenapa pas kita mau pulang, Pak?" desak Yanto kembali. "Justru itu adalah waktu yang tepat. Kalau kita bersih-bersih mendekati jam pulang, kamu akan mendapatkan perasaan bahagia dan lega," jawab Pak Guru tersebut. Yanto diam dan seperti mengiyakan perkataan Pak Baktiar. "Baiklah, Yanto akan bersih-bersih, Bapak," jawab Yanto. Yanto pun akhirnya membantu teman-temannya yang sedang membersihkan kelas. Tak berselang lama, akhirnya selesai sudah kerja bakti membersihkan kelas dan lingkungan sekolah. Pada saat akan pulang, Yanto baru menyadari bahwa kebersihan itu sangatlah penting. Ia awalnya malas membersihkan kelas seperti teman-temannya yang lain. Mungkin hanya itu saja dari cerita saya, yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekolah itu adalah sangat penting. Bahwa kalau kita menjaga suatu lingkungan, maka kita akan merasa nyaman, damai, dan tentram, dan kita juga dijauhkan dari berbagai penyakit. Terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like and subscribe YouTube kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.